Salam dan bahagia, selamat siang semuanya. Nah, hari ini kita akan refleksi bersama. Refleksi yang akan lakukan hari ini adalah refleksi diri dan lingkungan. Pembelajaran kontekstual berbasis proyek di SMA Marsudirini Muntilan sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun. Saya akan bercerita pengalaman saya selama proses 2 tahun ini dalam pembelajaran kontekstual berbasis proyek. Dalam video ini saya akan cerita tentang alur pembelajaran kontekstual berbasis proyek. Proses pembelajaran kontekstual di SMA Marsudirini Muntilan itu biasanya dilakukan kurang lebih 1 bulan sebelum proses pembelajaran dengan guru mata pelajaran masing-masing. Berawal dari refleksi diri dan lingkungan, observasi, mencari sumber belajar, temuan belajar, ide karya, integrasi mata pelajaran, dan evaluasi. Pada saat refleksi diri, siswa bersama dengan guru atau fasilitator berada di dalam kelas dan mendiskusikan tentang refleksi diri dan lingkungan masing-masing, biasanya di dalam kelas. Refleksi diri ini bisa bentuknya bermacam-macam, tergantung situasi di kelas atau situasi siswa pada saat itu. Bisa dalam bentuk permainan dan juga contoh-contoh pertanyaan pemantik. Refleksi diri ini adalah proses mengenal diri secara mendalam untuk bisa menemukan jati diri dan juga memaknai pribadinya. Misalnya, siswa bisa melihat potensi yang ada pada dirinya, kelemahan, hobi, kesukaan, kegelisahan, rasa penasaran, kebiasaan, dan sebagainya. Sebagai fasilitator, saya juga berefleksi melihat situasi yang ada, bahwa ternyata refleksi itu tidak mudah. Saya merasa siswa-siswi saya ada beberapa yang bisa berefleksi dengan baik, sehingga ide karya dan gagasannya sesuai dengan refleksinya. Tetapi ada juga yang justru tidak sesuai dengan hasil refleksinya. Dan saya pribadi, saya merasa ini sebuah tantangan, karena dari awal, bahkan ketika TK sampai dengan SMP, mereka pun memang sebenarnya jarang sekali dilatih untuk berefleksi. Dan saya sebagai guru pun juga jarang untuk berefleksi. Dalam observasi, ini contoh pertanyaan observasi. Amatilah dan catatlah secara detail apapun yang Anda lihat yang di lingkungan sekitar Anda. Sertakan, dokumentasikan dalam bentuk foto atau video. Nanti presentasikan di dalam kelas. Ulangi proses observasi sampai dirasa cukup.
pada temuan belajar bisa ditambahkan juga catatan observasi 1, catatan observasi 2, dan selanjutnya. Kemudian narasumber siapa, alamatnya di mana, profesi atau keahlian, hasil yang didapat itu apa, sumber belajar yang didapat, misalnya dari internet, jurnal, buku, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa ditulis sumbernya. Dalam proses ide karya, siswa melibatkan juga fasilitator. Biasanya di dalam kelas mereka mempresentasikan, mereka mendeskripsikan ide karya dan tujuannya, beserta langkah dan rencananya. Di mana melibatkan siapa saja, jadwal rencana pengerjaan proyek, misalnya hari, tanggal, agenda, kegiatan, lokasi, dan keterangan. Harapannya dari proses ini antara refleksi, observasi, sumber belajar, dan temuan itu selaras. Setelah ide karya ditentukan, selanjutnya adalah integrasi mata pelajaran, di mana anak-anak diharapkan mempunyai narasi singkat tentang ide karya, eksperimen terkait bentuk karyanya, dan juga dikaitkan dengan teknologi yang dipakai dan integrasi mata pelajaran. Nah, integrasi mata pelajaran ini biasanya masih awal, karena dirasa yang langsung berhubungan dengan proyek, dan ini akan berkembang selama proses belajarnya. Dan berikutnya juga mereka harus melihat referensi-referensi yang ada dari berbagai macam sumber. Refleksi saya sebagai fasilitator ini memang harus dilatih anak-anak untuk belajar terhadap sumber belajarnya, terutama sumber belajar yang hidup. Kemudian nalar kritis, analitis. Kadang-kadang juga tidak mau mempertanyakan. Rasa penasarannya itu masih kurang, dan saya pribadi sebagai fasilitator pun juga masih merasa terus harus belajar bagaimana memotivasi anak untuk semakin penasaran dan semakin kasmaran dalam belajarnya.